فيا رب أحسنت بدأ المسلمين بي وتمم الفضل يا dimulai nggih Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah aswaja muslimat NU Selorjo nggih Bu nggih. Campur nggih. Oh nggih. Kalian nyopo pendengar radio RWG engkang wonten griya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada sore hari ini pada acara Safari Dakwah Ramadan kita senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemarin kita menjelaskan tentang orang-orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah akan diberi kemuliaan, kemudahan 5 perkara. Kemarin baru 1, waktunya sudah habis. Pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dalam acara Safari Dakwah Ramadan di Radio RWG dengan fasilitas yang diberikan oleh Direktur Radio RWG ini, semuanya dalam ridhonya Allah Subhanahu ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan pendengar yang di rumah, yang pertama, siapa yang menjaga sholat berjamaah, baik itu di masjid maupun di mushola, maka Allah Subhanahu ta'ala menjamin tidak akan hidup susah dunia dan akhirat. Itu yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah itu ada yang namanya orang yang tidak menjaga berjamaah itu ada 15 azab yang Allah berikan. Jadi orang yang tidak menjaga atau meremehkan saja, meremehkan sholat itu mendapatkan 15 azab. Dan itu nanti kita jelaskan setelah 5 keistimewaan bagi orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Yang kedua tadi apa Bu? Diselamatkan dari siksa kubur. Kemarin kita singgung sedikit bahwa orang yang tidak menjaga sholat itu ketika pindah ke negeri akhirat, yaitu melalui alam barzah, alam kubur ini, akan ditemani ular yang bernama Su'ja al-Khara. Yang kemarin juga kita sudah singgung, itu siang dan malam menyiksa bagi orang-orang yang senantiasa tidak menjaga sholatnya. Kemudian di alam kuburnya diberikan api yang siang dan malam terus menyala-nyala. Kemudian ada yang
menanyakan, wong orang sudah meninggal kok bisa disiksa, apa bisa merasakan? Maka para ulama memberikan jawaban, jenengan kalau tidur mimpi digebuki orang, kira-kira terasa sakit napa mboten? Sakit toh? Padahal sing nyawan jenengan niku tilem niku kan biasa-biasa mawon. Nggih napa mboten? Tetapi yang merasakan mimpi digebuki itu susah, sakit, gak karu-karuan. Tetapi yang tidak merasakan mimpi itu tidak merasakan apa-apa, karena tidak merasakan daripada gebukan di dalam mimpi. Maka ketika di alam kubur juga seperti itu. Orang masuk alam kubur itu mendapatkan siksa para malaikat yang luar biasa itu. Bagi orang yang di dunia ini ya tidak tahu dan tidak bisa merasakan apa-apa, kecuali orang yang ada di dalam kubur masing-masing. Begitu juga dengan contoh tadi yang diberikan ulama, ketika kita mimpi digebukin orang, yang nonton itu yang nggak merasakan apa-apa, tapi yang merasakan mimpi itu pasti merasakan sakitnya. Leres napa mboten, Bu? Itulah yang dinamakan siksa kubur. Yang ketiga, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Di setiap orang yang senantiasa mengerjakan amal ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya akan menerima catatan kebaikan dari tangan kanan. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala seperti yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ini melintasi yang nama jembatan Shirathul Mustaqim seperti kilat. Dan ini sering kita dengarkan dan sering kita dengar agar kita ini ingat dan ingat kembali supaya bisa menjaga sholat yang namanya sholat 5 waktu. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga tanpa diproses, tanpa dihisap. Itulah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah. Sedangkan orang yang tidak menjaga sholatnya, meremehkan sholatnya, mendapat azab sebanyak 15 azab. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholatu rajuli ma'al jama'ati khairu min sholati arba'ina sanah fi baiti munfarid." Yang artinya sholat berjamaah yang dikerjakan di masjid itu lebih baik daripada sholat sendirian di rumah selama 40 tahun. Ini juga kemarin kita sudah singgung sedikit. Jadi orang yang sholat di rumah selama 40 tahun kata Nabi tidak bisa menyamai satu kali sholat berjamaah di masjid atau di musola. Maka dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW ini, kita lebih bersungguh-sungguh untuk menjaga sholat 5 waktu senantiasa berjamaah di masjid atau di musola. Itulah kalau kita mau belajar, mau mendengar daripada nasihat-nasihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin juga kita sudah singgung sedikit bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW tidak mewarisi harta benda, tidak mewarisi
banyaknya harta, tetapi hanya mewariskan sebuah ilmu. Siapa yang mau mengambilnya, pasti kehidupan dunia dan akhiratnya akan menjadi mudah dan bahagia. Karena kita sore pada hari ini nguri-nguri daripada peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW yang berupa majelis ilmu, dan insya Allah kehadiran kita ini akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan salat senantiasa menjaga berjamaah di masjid. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghimpun kaum yang wajahnya bersinar seperti bintang-bintang. Jadi nanti ada kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang ini dibangkitkan dari kubur. Ada orang yang wajahnya seperti bintang, ada yang wajahnya seperti bulan purnama, ada yang wajahnya seperti matahari bersinar begitu indah. Maka di sini baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan, amalan apa kok ada orang yang wajahnya indah seperti bintang ketika dibangkitkan dari kuburnya? Maka Nabi mengatakan dan bertanya kepada malaikat, amal apa yang dia kerjakan ketika hidup di dunia, kok dibangkitkan dari kuburnya mempunyai keistimewaan yang wajahnya indah dan bercahaya seperti bintang tersebut. Maka di sini baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan sesuai dengan keterangan para malaikat, orang ini ketika mendengar suara azan dia berwudu. Jadi ketika mendengar suara azan itu berwudu menuju masjid, sehingga dibangkitkan dari kuburnya wajahnya indah dan bersinar seperti bintang di langit. Itulah orang yang senantiasa ketika hidup di dunia mendengar suara adzan sudah dalam keadaan berwudu. Kemudian ada orang-orang yang golongan kedua dibangkitkan dari kuburnya bercahaya seperti bulan purnama. Ketika ditanya amalan apa, kok bisa dibangkitkan wajahnya indah dan bersinar seperti bulan purnama? Maka orang ini menjawab, kami adalah orang-orang ketika waktu hidup di dunia dahulu berwudu sebelum mendengar suara adzan. Jadi sebelum mendengar suara adzan, orang-orang ini sudah berwudu sehingga dibangkitkan dari kuburnya, diberi kemuliaan wajahnya yang indah, bersinar seperti bulan purnama. Kemudian ada juga orang-orang yang dibangkitkan dari kubur, wajahnya indah dan bersinar lebih terang, seterang matahari. Maka ketika ditanya oleh malaikat, wahai si fulan, amal apakah yang engkau kerjakan waktu di dunia sehingga kamu dibangkitkan dari kubur? Kok bisa mempunyai wajah yang indah dan bersinar seperti matahari? Maka orang ini menjawab, kami adalah orang-orang yang lebih dahulu datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan.
Jadi 3 keterangan ini, kalau kita hidup di dunia ini termasuk yang mana? Ketika adzan belum berkumandang sudah ada di masjid, ketika adzan belum berkumandang sudah berwudu menuju masjid, ataukah setelah mendengar suara adzan sudah wudu dan berangkat ke masjid? Hanya 3 golongan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemuliaan. Nah, kita ini termasuk golongan yang mana? Untuk golongan yang lain-lain tidak jelaskan. Berarti wajahnya tidak terbentuk. Bentuknya seperti apa tidak tahu, tidak diterangkan. Maka kalau kita ini ingin mendapatkan kemuliaan ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kita masing-masing, maka kita tiru amalan-amalan daripada 3 golongan ini. Tadi golongan yang pertama mempunyai wajah yang indah dan sinarnya seperti apa tadi Bu? Bintang. Amalan apa yang dilaksanakan? Berwudu setelah mendengar suara azan dan dibangkitkan dari kubur, diberi kemuliaan seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua tadi diberi kemuliaan seperti bulan purnama, dibangkitkan dari kuburnya, wajahnya yang indah seperti bulan purnama. Amalan apa yang dikerjakan? Ketika adzan belum dikumandangkan sudah wudu. Dan yang terakhir tadi digambarkan orang yang mempunyai wajah yang indah dan sinarnya lebih terang dari matahari adalah orang sebelum adzan dikumandangkan sudah duduk di masjid dan dalam keadaan wudu menunggu muadzin mengumandangkan suara adzan. Maka kita ini sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus senantiasa mengerjakan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar kehidupan kita dunia dan akhirat menjadi mulia. Insya Allah kita bisa laksanakan di antara 3 ini, minimal mendengar suara adzan cepat-cepat mengambil air wudu. Insya Allah saged diamalne nggih Bu nggih? Lah, inilah supaya kita ini tidak berat melakukan, sering-sering melaksanakan menghadiri majelis ilmu, majelis taklim. Karena siapa yang senantiasa menghadiri majelis ilmu dapat doanya para malaikat untuk dimudahkan menjalankan perintah Allah, untuk dimudahkan menjalankan perintah Allah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah mengamalkan agama. Itulah yang namanya majelis taklim atau majelis ilmu. Jadi ini kelihatannya duduk-duduk sebentar seperti ini, kelihatannya itu biasa-biasa saja. Tetapi di hadapan Allah luar biasa. Kenapa? Karena para malaikat yang dipimpin oleh para malaikat Jibril alaihissalam berkeliling mencari majelis-majelis di mana majelis ilmu, majelis zikir atau majelis apapun yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat ikut di dalam majelis tersebut. Maka ini para malaikat sesungguhnya sedang hadir, triliunan malaikat mendoakan kita semua agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi siapa yang hadir di dalam majelis seperti ini
Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sabdanya bahwa orang yang senantiasa duduk di dalam majelis ilmu, maka para malaikat, ikan-ikan di laut, gunung-gunung, rumput-rumput, seluruh makhluk besar dan kecil ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya beristighfar, memohonkan ampun kepada orang yang senantiasa hadir di dalam majelis taklim. Mudah-mudahan termasuk kita semua, Allahumma amin. Juga termasuk pendengar semua yang ada di rumah dapat rahmat, hidayah dan doanya para malaikat, dimudahnya kehidupan dunia dan akhirat. Itulah jamaah Allah derajat-derajat orang-orang akan Allah Ta'ala walaupun hanya 1 detik, tetapi di sisi Allah adalah sangat mahal harganya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika seorang mengerjakan sholat, ia memulai dengan takbir, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat berfirman, hai malaikat, ketika kita ini mengerjakan sholat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat itu turun ke bumi. Wahai malaikat, kamu turun ke bumi. Untuk apa ya Allah? Kamu akan aku tugaskan bagi orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat berjamaah ketika mengucapkan Allahu Akbar, takbir pertama, semua dosa kamu lepaskan. Itulah manfaat daripada sholat berjamaah. Maka malaikat melepaskan dosa-dosa hamba, yaitu kita semua ini yang senantiasa mengerjakan sholat berjamaah, dilepas dosa-dosa itu, dari lehernya dilepas hingga menyembah kepada Allah dalam keadaan bersih. Kemudian malaikat segera melepaskan dosa-dosa itu. Kemudian sehabis sholat malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, apakah dosanya aku kembalikan lagi? Itu pertanyaan malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menjawab, hei malaikatku, kalau sudah aku perintahkan untuk melepas dosa-dosanya, tidak selayaknya dengan sifat pemurahku kecuali ampunan. Sungguh aku telah mengampuni segala kesalahannya. Allahumma amin. Jadi panjenengan kalau melaksanakan sholat yang senantiasa berjamaah, ini yang dibahas adalah berjamaah. Bagaimana kalau ibu-ibu sholat di rumah? Sama dengan mendapatkan sholat berjamaah di masjid ketika bapaknya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Makanya ketika bapaknya sholat di rumah, segera digurak konang masjid, benjenengan entuk pahala sholat berjamaah. Saged dipahami nggih? Jadi ini harus kita ulang-ulang kembali agar menancap dalam hati. Ketika ada suara adzan, Allahu Akbar, maka kopiahnya, sarungnya, Pak, ini sarungnya, ini kopiahnya, segera ke masjid. Itu jenengan sudah dapat pahala sholat berjamaah. Oh itu loh. Jadi tidak harus ke masjid. Khusus ibu-ibu. Tetapi kalau sholat di masjid apa tidak boleh? Boleh. Ketika masjid itu masih kosong, tidak ada jamaahnya, maka ibu-ibu juga dibolehkan sholat di masjid. Sakit dipahami nggih? Itulah penjelasan-penjelasan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlunya kita belajar supaya apa? Supaya ngerti. Dan ini kita ingatkan kembali
bahwa orang yang mau belajar agama seperti ini, sholatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu berbanding 1000. Jadi jenengan sholat pisan dibanding sholate wong 1000 sing gak gelem ngaji, sing wegah ngrungokne pengajian, wegah teko ing dalem majelis ilmu, maka pahalanya 1 dibanding 1000. Dan ini harus kita ulang-ulang, karena agama ya itu-itu saja, dan ini saja sulit untuk kita amalkan. Leres mboten? Makanya harus, kenapa kok diulang-ulang? Supaya nancep dalam hati. Seperti makan, kalau lapar makan, lapar makan, lapar makan. Ketika itulah, kalau kita senantiasa memperhatikan daripada nasihatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, sedangkan para imam menjadi pengemudinya, semuanya melintasi padang luas di hari kiamat bagaikan kilat menyambar. Jadi orang-orang yang senantiasa memelihara sholatnya berjamaah, baik di musola maupun di masjid, maka akan mendapatkan kemuliaan yang namanya melewati padang mahsyar bagaikan kilat. Kemudian para malaikat muqarrabin itu heran, ini kok ada rombongan begitu mulianya, punya kendaraan yang indah, sopirnya juga indah, kernetnya juga indah. Jadi orang-orang yang senantiasa sholat di masjid, di musola, para jamaahku dulu yang senantiasa sholat di musola ataupun di masjid, ini saya akan menjemput kalian untuk menuju surganya Allah seperti kilat menyambar dan tanpa hisab.
Allahumma amin. Itulah orang yang senantiasa mengerjakan sholat berjamaah. Maka malaikat tadi kan menanyakan dari golongan apa itu? Dari golongan para nabi? Dari golongan para rasul? Lalu terdengar jawaban, bukan wahai malaikat, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa sholat aktif istiqomah waktu hidupnya, sholat berjamaah. Saketi pahami ya? Itulah orang-orang yang senantiasa berjamaah akan mendapatkan kemuliaan menuju surga. Melewati padang mahsyar, malaikat saja sampai kagum melihat amalannya umatnya Nabi Muhammad yang senantiasa berjamaah, sehingga diberi kemuliaan yang berupa surga tanpa hisab. Semoga termasuk kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, pendengar radio RWG di rumah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keberkahan di majelis ilmu, walaupun di rumah insya Allah dapat keberkahan, dan yang hadir di studio dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Rasulullah SAW menyambung sabdanya yang artinya siapa berwudu dengan air yang mengalir lalu sholat berjamaah dengan imam ahli Quran, maka dia berhak memperoleh rahmat Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi nek wudu niku ngangge air yang mengalir niku yang lebih afdol. Jadi sekarang niki kan ten pancuran PDAM niku nggih Bu nggih. Jadi itu pancurannya niku pun gede-gede, cilik mawon. Nek boros niku makruh. Jadi nek Kanjeng Nabi wudu niku cukup mung sak gayung niku pun cukup. Jadi lebih sedikit lebih bagus. Jadi cok grucuk-grucuk akhirnya meletik. Nah pletikane niku wudune mangke mboten sempurna. Mboten tidak sah, tapi mboten sempurna. Inilah yang mengakibatkan doa-doa kita sulit terijabah. Saged diterima nggih? Dadi nek wudu iki cukup mengalir kecil sak cukupe mawon. Pun sampai wedi pemanen masjid-masjid mboros-mborosi napa air wudune masjid. Nek iso niku kan Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong wudu teko omah menuju masjid, setiap langkahnya menghapus dosa. Jadi teko omah niku wis wudu, satu langkah menghapus dosa, naik satu tingkat derajat kebaikan. Tuh, durung salat ae dosane wis berguguran. Nek jenengan teko omah wis berwudu. Saged diterima nggih? Niki jam pinten punan nih? Mungkin pun kebablasan. 34 kurang sak menit. Lah niki enten setunggalin cerita yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat indah. Malaikat Jibril ini diberi bentuk yang sangat indah, diberi sayap 600 sayap, setiap sayap panjangnya mulai kutub timur sampai barat. Lalu Jibril mengamati dirinya yang indah itu, seperti ini keadaanku. Maka di dalam sebuah cerita, saya singkat karena waktunya ini tinggal 1 menit, malaikat Jibril saking syukurnya ini, maka diberi setiap kebasan sayapnya itu 300 tahun perjalanan. Jadi sak kebutan itu adoe 300 tahun perjalanan. Terus kepengin nilii surga ma'wa. Surga ma'wa iku sing dilakoni umat Kanjeng Nabi Muhammad 2 rakaat ketika sholat subuh berjamaah.
Ya Allah, apakah saya boleh melihat surga ma'wa? Boleh. Maka malaikat Jibril ini dengan diberi kekuatan itu ingin melihat surga ma'wa. Maka malaikat ini berjalan dengan 300 tahun perjalanan sampai kesel. Akhirnya kekeselan berteduh di bawah pohon sambil mengeluh, ya Allah, apakah sudah dekat surga ma'wa itu? Walaupun aku tambah 600 kali kelipatan kekuatanmu, belum dapat seperempatnya perjalananmu menuju surga ma'wa. Padahal malaikat Jibril sudah diberi keistimewaan seperti ini. Maka alhasil itulah orang-orang yang senantiasa mengerjakan daripada sholat berjamaah, senantiasa mendapatkan hadiah-hadiah yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi orang yang senantiasa sholat berjamaah subuh mendapatkan hadiah surga ma'wa yang hanya 2 rakaat. Kita lakukan. Sedangkan malaikat Jibril ingin melihatnya saja tidak mampu. Ini karena sudah waktunya mulai